Saya adalah seorang penulis yang biasanya mengkaji isu-isu terkait gender, seksualitas, dan kajian budaya atau cultural studies di Indonesia. Beberapa karya saya yang sudah terbit antara lain adalah Coming Out yang terbit pada tahun 2015, kemudian Cabul yang terbit di tahun 2019, dan juga karya akademik saya dalam bahasa Inggris yang berjudul Intimate Assemblages: The Politics of Queer Identities and Sexualities in Indonesia yang sudah juga diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada awal tahun 2020 ini. Stonewall Tak Mampir di Atlantis merupakan karya kumpulan puisi perdana saya yang saya tulis sejak berada dalam situasi lockdown, yaitu sejak bulan Maret hingga kira-kira pertengahan Juli tahun ini. Kumpulan puisi ini merupakan sebuah respons bagi bagaimana lockdown mengingatkan saya tentang kehidupan queer Indonesia itu sendiri, di mana kita berjuang dengan segala keterbatasan, kita tidak memiliki tokoh panutan, kita tidak memiliki bahasa yang benar-benar tepat untuk membahasakan hasrat dan identitas seksual kita, sehingga akhirnya situasi lockdown ini mengingatkan saya tentang bagaimana menggunakan keterbatasan-keterbatasan ini untuk menceritakan pengalaman hidup orang-orang yang bukan merupakan bagian dari kelompok atau komunitas heteroseksual itu tadi, atau yang biasa kita kenal sebagai komunitas queer. Tetapi meskipun saya menggunakan kata queer di sini untuk merujuk pada suatu komunitas, pada praktiknya dalam proses menulis ini, Stonewall Tak Mampir di Atlantis juga menggunakan queer sebagai sebuah kata kerja, yaitu bagaimana queer merupakan sebuah upaya untuk menggunakan atau menafsirkan ulang objek-objek budaya, nama-nama benda, sekaligus juga berbagai macam hal-hal lain yang biasanya kita anggap merupakan heteroseksual gitu ya, merupakan bagian dari heteroseksualitas, itu ditafsirkan ulang sehingga dia menjadi sesuatu yang queer yang bisa digunakan oleh komunitas queer untuk menamai identitas gender dan seksualitasnya yang berada di luar norma dominan. Jadi itu yang merupakan inspirasi di balik Stonewall Tak Mampir di Atlantis. Selain itu, bila rekan-rekan sekalian melihat gaya penulisan yang saya coba angkat di dalam kumpulan puisi ini, rekan-rekan akan menemukan gabungan dari bahasa Binan, kemudian juga dari bahasa Inggris yang broken atau yang serampangan, dan juga bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan EYD. Ini semua merupakan pilihan politis saya, karena selama ini kita tahu yang namanya queer itu sudah dianggap melawan norma, melawan keajegan norma, sehingga ketika saya menulis ini, ya kenapa nggak sekalian gitu ya, saya juga melakukan penjungkir balikan terhadap keajegan bahasa yang selama ini kita percayai dalam proses tulis menulis. Nah, jadi itu dia mengapa saya menggunakan style atau gaya penulisan yang mungkin bagi banyak orang terlihat aneh dan juga mungkin agak tidak masuk akal. Seperti itu mengapa saya memilih cara bercerita seperti ini. Selain itu, kita tahu ketika saya menggunakan bahasa Binan, ini merupakan bahasa yang biasanya hanya dikenal oleh komunitas queer, komunitas gay, komunitas waria ya. Jadi dengan menggunakan bahasa ini, saya juga ingin mengangkat bagaimana bahasa yang queer ini bisa menjadi wacana dan juga alat perlawanan terhadap narasi-narasi yang dominan yang biasanya tidak menganggap keberadaan bahasa Binan tadi dalam khazanah sastra yang konon katanya merupakan sastra yang ajak dan ideal tadi. Jadi itu dia mengapa pilihan bahasa ini saya gunakan. Sementara itu, kalau ditanya untuk siapa saya menulis, saya rasa saya menulis ini
tidak hanya untuk komunitas queer atau komunitas yang dimarginalkan secara gender dan seksualitas, tetapi saya menulis untuk semua orang, di mana kita bisa mulai menggunakan bahasa-bahasa yang selama ini di luar keajegan norma untuk menulis dan menceritakan pengalaman kita sendiri. Nah, ini yang buat saya penting untuk kita gunakan saat ini, mengingat seringkali kemampuan kita berbahasa, termasuk dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, itu menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya. Jadi ini merupakan suatu pilihan politis juga untuk bagaimana kita menggunakan bahasa yang berada di luar keajegan norma dan membuatnya menjadi suatu senjata yang politis untuk melawan segala wacana-wacana dominan yang selama ini meminggirkan siapapun juga dari partisipasinya dalam dunia tulis-menulis. Siapa penulis yang mempengaruhi saya? Saya rasa banyak sekali. Meskipun saya bukan seorang akademik, tetapi banyak penulis-penulis akademik yang mempengaruhi cara saya menulis, terutama bila terkait dengan isu queer. Salah satu penulis yang mempengaruhi saya dalam buku ini adalah Jasbir Puar, seorang teoretikus queer yang berada di Amerika Serikat, dan juga seorang teoretikus postkolonial yaitu Gayatri Spivak. Jadi rekan-rekan bisa melihat di beberapa puisi saya mengangkat atau menggunakan frase-frase yang ditemui atau yang dibuat oleh kedua pemikir ini, yang kemudian saya mainkan secara playful untuk menceritakan kondisi kita yang berada di negara dunia ketiga ini, seperti itu. Jadi itu yang biasanya yang akan Anda temukan di dalam buku ini. Mengapa puisi? Ini juga merupakan pertanyaan yang politis buat saya, karena selama ini meskipun saya bukan seorang akademisi, tetapi saya banyak menulis tulisan dengan genre akademik seperti itu ya, atau akademik populer. Dan saya merasa kadang genre tulisan semacam ini itu membatasi kreativitas saya. Mengapa saya tidak memilih medium lain seperti puisi misalnya, yang mungkin bisa memberikan saya banyak cara lain untuk menceritakan suatu isu tanpa perlu terbatas pada aturan-aturan kaku seperti dalam tulisan akademik. Nah, jadi itu mengapa saya merasa buku kumpulan puisi itu amat sangat memberikan ruang yang terbuka buat saya untuk eksplorasi yang lebih jauh lagi. Saya nekat menerbitkan buku ini karena buat saya pribadi saya sudah terlanjur basah gitu ya, mulai dari buku coming out, buku cabul. Saya sudah mengalami lumayan banyak jatuh bangun, bagaimana penerbit arus utama misalnya tidak bisa menerima karya saya, kemudian bagaimana juga saya lihat ternyata banyak penerbit independen yang cukup politis dan berani untuk mengangkat isu-isu terkait queer. Jadi buat saya ini merupakan kesempatan bagi penerbit independen untuk bisa membantu komunitas marginal atau suara-suara yang berada di luar wacana dominan, yang bahkan penerbit dominan atau mainstream pun tidak mau menerimanya. Ini bisa menjadi allies, menjadi rekan buat komunitas marginal untuk bisa menyuarakan suaranya atau menyuarakan wacana tandingan terhadap wacana dominan. Dan saya juga melihat bagaimana saat ini perkembangan penerbit-penerbit independen ini amat sangat mengagumkan saya rasa, dan karena itu saya ingin ikut berpartisipasi untuk mendorong penerbit-penerbit independen untuk berani untuk berkelanjutan dalam mendukung isu-isu demokrasi, isu-isu queer, dan juga isu gender dan seksualitas secara umum. Bagaimana proses kreatif Anda dalam menulis buku ini? Proses kreatif merupakan sesuatu yang amat sangat privat. Jadi selama ini dalam menulis Stonewall Tak Mampir di Atlantis, tentu saja saya banyak melihat kembali pengalaman masa lalu saya, karena saya merupakan generasi yang tumbuh di
tahun 90-an, sehingga saya sembari menulis ini sembari bernostalgia mendengarkan lagu-lagunya Bruri Marantika dan Dewi Yull, mengingat film-film populer zaman dulu ya, seperti Si Manis Jembatan Ancol, Betty Si Bencong Slebor, kemudian juga mendengarkan kembali lagu-lagu R&B di tahun 2000-an yang juga inspirasi saya untuk menulis buku ini. Jadi buku ini juga merupakan pengalaman nostalgia, bagaimana melihat pengalaman queer di era tahun 90-an itu, di mana mungkin juga banyak komunitas queer yang menggunakan budaya populer, memanfaatkan budaya populer supaya mereka bisa bertahan hidup dan juga sembari mencari jati dirinya sepanjang tahun tersebut, dimana waktu itu kita tahu banyak istilah-istilah gender dan seksualitas sekarang itu masih belum begitu populer di Indonesia. Jadi itu yang merupakan proses kreatif saya, yaitu saya kembali ke masa lalu dan kemudian mencari referensi-referensi budaya populer yang bisa membantu saya untuk menceritakan pengalaman queer dengan segala keterbatasan yang ada. Satu pesan saya untuk pembaca buku ini adalah bahwa perlawanan itu tidak harus selalu tarik otot, sehingga naskah ini atau buku ini bisa dibaca dengan santai. Tetapi bukan berarti bila dibaca dengan santai atau dengan gaya cengengesan lalu kehilangan nuansa politisnya. Saya rasa sesuatu yang politis juga ada dalam humor, dalam canda, sehingga itu dia kenapa saya ingin membuat buku Stonewall Tak Mampir di Atlantis ini menjadi sesuatu yang amat sangat menghibur, lucu, cengengesan, raw alias mentah gitu ya, karena seperti saya seperti sedang berbicara langsung, dan di satu sisi tetap memiliki nuansa politis untuk mengangkat isu-isu queer dan memberikan tandingan terhadap wacana-wacana dominan.